bersyukur menyampaikan puji-pujian kita di hadapan Tuhan lewat ibadah minggu raya yang kita lakukan pada saat ini. Itu mari kita angkat puji buat Tuhan dengan pujian yang bersuka cita saat ini sudah datang lagi. Nanti yang membawa acara kita adalah maka kita butuh memimpin pujian kita. Kita angkat puji buat Tuhan saat ini sudah datang lagi. Angkat tanganku memuji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari Kau berlalu, bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Pegang tanganmu, berdoa-doaku, Tuhan Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, sembah baginya. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Ini ku rasa bahagia kepadamu Tuhan dengan hidupku. Angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, Yesus, sama segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita luangkan waktu kita kosongkan pikiran kita dari hal-hal dunia ini. Kita fokus kepada Tuhan, agar Tuhan menjawab setiap doa-doa kita, agar Tuhan melihat perbuatan kita. Kita angkat puji buat Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi
Tuhan, kita bertemu menyadari, Kita bertemu saling memaafkan. bertemu saling memaafkan, Kita bertemu saling menyatukan. sesemu saling menyatukan. Ya, Gloria. Pujinya, glory haleluya, Namanya. puji namanya. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita semakin masuk dalam hadirat Tuhan. Kita benar-benar untuk memuji memuliakan nama Tuhan, karena satu minggu ini kita diberikan kesehatan, kekuatan. Untuk itu patutlah kita mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya. Kita angkat buat puji buat Tuhan, baru kita masuk dalam pembukaan berfirman ya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, Kau manis, Kaulah peliburku, penolongku diutus Bapa. penolongku diutus Kita ulang dari awal, Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini dengan hati yang benar-benar menyembah Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus penolongku diutus Bapakku. Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saat ini kita akan bersukacita lagi di hadapan Tuhan untuk menenangkan hati Tuhan. Kita angkat puji buat Tuhan. Tuhan, Ku mau menenangkanmu.
Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan menyenangkan-Ku. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku, semua Ku berikan padamu. semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu. Kuduslah hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Baik, yang membawakan kita dalam doa penerahan saudara kita Freddy Agustinus Sinaga. Kita ulang lagi, Tuhan, Ku mau menenangkan. Tuhan, bentuklah hati ini dengan hati yang remuk, hati yang tulus menyembah Tuhan. Tuhan, Ku mau menenangkan-Mu. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormat-Mu. jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku, Semua Ku berikan padamu. semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu. Kuduskan hingga kudus selalu, Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami berterima dan kita syukur Bapak untuk kondisi baik kita kepada keluarga kami Bapak. Kami kasih berikan kesehatan dan kehidupan untuk kami satu persatu Bapak di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk memperbaiki kami. Di mana pada saat pagi hari juga Tuhan kami memulai ibadah sederhana kami Tuhan Yesus. Biarlah Bapak setiap apa yang kami nyanyikan, apa yang kami lakukan pada saat hari ini berkenan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak dan juga Tuhan
untuk setiap hati-hati di rumah ini Bapak, Engkau remukkan Bapak, Engkau bentuk kembali menjadi pribadi lagi yang lebih baru lagi Bapak, yang mau lebih mengenal akan Engkau Bapak, dan juga Bapak untuk kebenaran firman nanti yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya benar-benar firman yang akan membuat rema Tuhan untuk hidup kami Bapak yang baru, dan juga Tuhan untuk jemaat-jemaat kami di lembang pujian Bapak, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan Bapak, biarlah Tuhan Engkau yang jamah, Engkau yang sentuh hati mereka, dan mereka selalu datang Tuhan kepadamu Bapak, memuliakan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, dan juga Tuhan tempat kami beribadah pada saat hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang jagai semuanya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Terpujilah nama-Mu Bapak, pagi hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku, kita angkat lagi buat puji buat Tuhan. Maranatha, Tuhan datang. Serta tertinggal dirimu kamu Tuhan datang. Tertinggal bersekat dirimu kamu Tuhan serta datang. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah sekejap tersinar dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera bersiap kelimu, Tuhan mau datanglah. Itu kesennya dia bersedia, bersedialah, bersoalah. Kini sekarang kita bersedia, Yesus dimana? Tuhan datang, haleluya. Bangunlah sekejap, berdirilah dirimu Tuhan mau datanglah. Bangunlah setia, bersiap dirimu, Tuhan mau datanglah. Baik, terima kasih kepada Tuhan. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Seberapapun yang dapat kita berikan dengan seikhlas hati kita, agar Tuhan selalu memberkati pekerjaan kita. Ku tak membawa apapun juga. Yang mengumpulkan persembahan Jim Andreas ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya Kembali ke surga. saat ku kembali ke surga. Sebagai hamba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih pada Tuhan Yesus. Kita sudah melakukan ibadah persekutuan kita sudah menenangkan hati Tuhan.
Kita sudah memuji-muji Tuhan. Saat ini Tuhan akan melawat kita. Tuhan akan menjamah hati kita. Tuhan akan memproses jiwa kita. Kita akan masuk lagu Kalau Ku Cari Damai yang membawakan firman nanti yaitu Bapak Pendeta Biner Sinaga. Firman yang disampaikan akan menjadi firman yang hidup. Tenangkanlah hatimu, tenangkanlah jiwamu, dengarkan firman Tuhan, renungkan dan lakukan di hari-harimu. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Dari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ketemu di dalam Yesus. Kalau ku cari yang tenang hanya dengan di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menghilangku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita awali dari awal. Renungkan. Aku cari damai hanya dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, Kalau ku cari ketenangan di dalam Yesus. hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau ikut tanjung tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Puji Tuhan. Amin. Baik saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, hanya Yesuslah jawaban di dalam hidup kita.
Hanya Yesuslah yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Dan di dalam situasi yang sangat-sangat sulit sekarang, situasi yang tidak menyenangkan sekarang, dalam situasi yang terjadi di dalam pandemi COVID-19 ini, semua orang-orang percaya merasakan dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Tidak terkecuali siapapun yang tidak merasakan dampak daripada pandemi ini. Semua orang-orang percaya merasakan. Untuk itu, pujian kita mengatakan tadi, kalau kita bersama-sama dengan Yesus, kita pun akan mendapat ketenangan. Karena ketenangan itu dan kedamaian itu dapat kita miliki, kita dapatkan, dapat kita rasakan lewat pertolongan daripada Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Untuk itu, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, pada hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2020 ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dapat bersekutu, dapat mendengarkan firman Tuhan, di mana ada niat-niat daripada kuasa iblis untuk menghentikan daripada kebenaran firman Tuhan. Tetapi iblis tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghentikan daripada kebenaran firman Tuhan, karena kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada umat-umat orang percaya lebih besar kuasa yang diberikan oleh Tuhan daripada kuasa yang ada dalam dunia ini. Untuk itu, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan akan kita dengarkan pada saat ini terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, dan untuk menasihatkan dan mengingatkan kita, yaitu firman Tuhan yang akan saya bacakan di tengah-tengah kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Keluaran pasal 15 ayatnya ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sekali lagi firman ini saya bacakan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sekali lagi ayat terakhir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, firman ini
mungkin sudah pernah kita dengarkan, tapi pada saat ini dapat kembali berbicara di tengah-tengah kita, di dalam ibadah kita pada saat ini, di mana Tuhan mengatakan, sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, untuk pertama kalinya Tuhan telah memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel sesuai dengan firman di pasal 15 mulai dari ayatnya 22 ini sampai dengan ayatnya ke-27. Pertama kalinya Tuhan memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Jelas dikatakan, sebab akulah Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau. Hal ini terjadi, perkenalan ini terjadi ketika bangsa Israel telah keluar dari Mesir. Dan bangsa Israel sudah berada di satu tempat, yaitu tempat yang dinamakan Mara. Tapi sebelum bangsa Israel tiba di tempat Mara, bangsa Israel ini melakukan perjalanan begitu lama. Mereka menjalani perjalanan dari padang gurun ke padang gurun itu selama 3 hari. Tetapi selama bangsa Israel berjalan di padang gurun, bangsa Israel tidak menemukan namanya mata air. Selama 3 hari bangsa Israel berjalani perjalanannya, tidak menemukan ada mata air, sehingga bangsa Israel mengalami kehausan karena air tidak ada yang ditemukan untuk diminum mereka. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, ketika bangsa Israel tiba di tempat, yaitu tempat di Mara itu, setelah bangsa Israel ini menjalani perjalanan 3 hari, tibalah mereka di Mara. Tapi di Mara itu bangsa Israel sangat senang, bahkan bergembira, karena di tempat Mara itu bangsa Israel dapat menemukan ada banyak air yang untuk diminum mereka. Tetapi saudara kekasih di dalam nama Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang kita bacakan di sini, bahwa air yang ditemukan oleh bangsa Israel di tempat Mara itu tidak bisa diminum. Oleh karena air itu sangat pahit, sehingga mereka tidak dapat untuk meminum begitu air yang ditemukan di tempat Mara itu. Nah, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Bangsa Israel setelah melihat air itu sangat pahit, tidak dapat mereka kecewa, mereka kesal karena keadaan air yang ditemukannya itu tidak dapat untuk diminum, sehingga bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Bangsa Israel bertanya, apa yang kami lakukan, apa yang dapat kami minum? Mereka bersungut-sungut menyampaikan keluhannya, kekecewaannya kepada Musa. Dan Musa pada waktu itu berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepada Musa dan memerintahkan Musa untuk melemparkan sepotong kayu ke tempat air yang pahit tadi. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, setelah Musa melemparkan sepotong kayu itu, air itu pun menjadi manis dan bangsa Israel dapat untuk meminumnya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan,
Demikian juga yang terjadi di dalam situasi orang-orang percaya, orang-orang Kristen di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ada hal-hal keadaan yang tidak baik kita hadapi, sama seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel ini. Keadaan yang tidak baik dihadapi mereka. Demikian juga kita pada saat ini. Keadaan situasi yang tidak baik pada saat ini berapa kita rasakan. Tetapi di mana firman Tuhan berbicara pada saat ini kepada kita bahwa sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Di sini firman Tuhan muncul pada saat bangsa Israel bersungguh-sungguh, pada saat bangsa Israel kecewa, pada saat bangsa Israel memiliki satu kekhawatiran. Nah, disinilah firman Tuhan yang muncul. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel, memberitahukan sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Saudaraku kekasih di dalam nama Tuhan. Kalau kita memperhatikan daripada firman Tuhan, di sini dikatakan Tuhan yang menyembuhkan. Saat bangsa Israel itu tidak ada orang sebenarnya yang sakit secara fisik. Di mana ada kata menyembuhkan kita temukan di dalam firman ini. Padahal bangsa Israel tidak ada mengalami sakit secara fisik. Tetapi masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu hanya masalah air yang pahit. Sehingga Tuhan memperkenalkan dirinya untuk memberitahukan kepada bangsa Israel, dialah Tuhan Allah yang menyembuhkannya. Saudaraku kekasih di dalam nama Tuhan, masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel itu adalah masalah air yang pahit tidak bisa diminum. Tetapi mengapa Tuhan mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang menyembuhkannya? Mengapa Tuhan mengatakan demikian? Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, Tuhan hendak menyatakan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak perlu khawatir, supaya bangsa Israel tidak perlu kecewa. Sehingga Tuhan menyatakan dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang sudah akan dinyatakan oleh firman Tuhan, dalam situasi apapun, itu yang dimaksudkan daripada firman Tuhan, supaya bangsa Israel tidak perlu khawatir, tidak perlu kecewa dalam situasi apapun. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan, dan Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, firman ini disampaikan kepada kita di dalam situasi keadaan yang tidak baik yang kita hadapi pada saat ini. Di dalam situasi pandemi COVID-19 ini sangat berdampak kepada semua orang. Tetapi firman Tuhan menyatakan dengan tegas kepada kita, Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan, dan Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Tuhan akan memulihkan keadaan kita ini dalam situasi yang tidak baik. Tuhan akan pulihkan menjadi keadaan yang baik. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel, sehingga bangsa Israel dapat meminum air yang pahit menjadi manis. Dan kita pun dalam situasi keadaan yang tidak baik, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan menjadi keadaan yang baik. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, makna kata menyembuhkan di sini, kata-kata Tuhan yang menyembuhkannya sangat luas. Sekalipun bangsa Israel tidak mengalami sakit secara fisik, tetapi makna daripada kata menyembuhkan yang disampaikan oleh firman Tuhan di tengah-tengah kita sangat luas. Artinya bahwa Tuhan sanggup untuk mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Tuhan sanggup menyembuhkan yang sakit menjadi sembuh. Tuhan sanggup
memulihkan keadaan kita, situasi kita yang kita hadapi yang tidak baik menjadi baik. Dan Tuhan sanggup memulihkan, menggantikan, mengubahkan situasi yang pahit yang kita rasakan, yang kita dapatkan pada saat ini menjadi manis seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan yang manis. Tuhan sanggup mengubahkan, memulihkan keadaan kita oleh karena kasih daripada anugerah daripada Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, keadaan situasi apapun dapat diubahkan oleh Tuhan. Keadaan kita yang kita alami pada saat dapat diubahkan oleh Tuhan, asal kita sungguh-sungguh mau taat dan setia kepada Tuhan, dan asal kita mau sungguh-sungguh melakukan perbuatan yang baik di hadapan Tuhan, keadaan yang tidak baik itu bisa diubahkan menjadi baik. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, hal yang harus kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, dan yang harus diperhatikan oleh bangsa Israel dengan sungguh-sungguh dalam situasi yang tidak baik ini adalah bangsa Israel harus tetap setia, harus tetap taat untuk Tuhan sekalipun situasinya tidak baik. Demikian juga kepada kita, orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang ada di sidang GBI Lembah Pujian, sekalipun situasi yang kita hadapi tidak baik, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bersungut-sungut. Tuhan akan sanggup mengubah keadaan ini menjadi keadaan yang baik. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, ayat ini merupakan suatu pernyataan. Firman ini merupakan satu pernyataan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel tetap setia. Demikian juga kepada kita yang hadir pada saat ini, kepada seluruh jemaat gereja Pentakosta Indonesia. Tuhan menyatakan dengan tegas lewat firman-Nya agar kita tetap setia dan taat untuk Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, nah kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya dari pasal ini, Tuhan menunjukkan tentang apa yang sudah dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Kita juga dapat merenungkan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Dan bukan hanya kepada bangsa Israel dapat dilakukan oleh Tuhan, kepada kita juga. Apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita, jelas yang sudah dilakukan oleh Tuhan, bahwa dalam situasi yang buruk, dalam situasi yang tidak baik, diubahkan Tuhan menjadi baik kepada kita. Maka yakinkan firman Tuhan, yakinkan Tuhan berbicara di tengah-tengah kita, bahwa situasi yang tidak baik akan dapat diubahkan oleh Tuhan menjadi baik. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, air yang pahit pun bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi manis. Artinya, yang pahit yang dapat kita rasakan, yang sakit yang dapat kita rasakan, yang tidak baik, keadaan yang tidak baik yang dapat kita rasakan pada saat ini, kita percaya Tuhan akan sanggup untuk mengubahkannya menjadi manis dan menjadi indah. Saya yakin situasi yang kita hadapi, yang dihadapi oleh seluruh orang-orang percaya pada saat ini, dalam situasi yang tidak baik, tidak akan terlalu lama Tuhan akan mengubahkan menjadi baik. Inilah suatu pernyataan yang menggembirakan buat kita, sehingga situasi ini akan menjadi baik, akan kita hadapi. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kalau kita bertanya, apakah sulit bagi Tuhan untuk mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik? Jawabannya, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Semua dapat dilakukan oleh Tuhan.
Karena apa? Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kita dari keadaan yang tidak baik menjadi tidak sulit bagi Tuhan untuk mengubahkan dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Tidak sulit. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Karena apa? Tuhanlah yang menyembuhkan. Tuhanlah yang sanggup memulihkan. Siapapun yang memulihkan, yang sanggup untuk memulihkan keadaan daripada yang dihadapi oleh orang-orang percaya pada saat, tidak ada yang sanggup. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkannya. Hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkannya. Makanya firman Tuhan berkata jelas, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, maka anjuran daripada firman Tuhan kepada kita, supaya karena Tuhan yang sanggup menyembuhkan, karena Tuhan sanggup memulihkan, mari kita memandang kepada Yesus. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Andalkanlah Tuhan di setiap aktivitasmu. Pandanglah kepada Yesus. Jangan kita memandang kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Karena yang ada di dalam dunia ini tidak ada yang sanggup untuk memberikan pemulihan. Tidak ada yang sanggup untuk memberikan kesembuhan. Tetapi hanya Tuhanlah, Yesuslah yang sanggup memberikan pemulihan dan yang menyembuhkan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, jika situasi yang tidak baik yang kita hadapi pada saat ini, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak ada yang bersugut-sugut, supaya tidak ada yang kecewa, supaya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Yakinkan firman Tuhan berbicara di tengah-tengah kita pada saat ini. Dialah yang sanggup menyembuhkan, dialah yang sanggup memulihkan. Seperti air yang pahit itu menjadi manis, diubahkan oleh Tuhan menjadi manis. Demikian juga keadaan kita yang pahit kita rasakan akan diubahkan Tuhan menjadi manis. Yang sakit dia akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah akan diberikan Tuhan kekuatan, sehingga benar-benar keadaan kita, situasi yang kita hadapi yang tidak baik akan menjadi baik, asal kita tetap setia, taat kepada Tuhan, dan kita tetap memandang kepada Tuhan, dan kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir menghadapi situasi yang tidak baik pada saat ini. Saya yakin lewat kebenaran firman Tuhan, situasi yang tidak baik yang kita hadapi saat ini, yang dihadapi oleh orang-orang percaya saat ini, Tuhan akan sanggup mengubahkannya menjadi keadaan yang baik. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Keluaran tadi yang berbicara di tengah-tengah kita, bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak menimpakan kepadamu penyakit manapun. Maksudnya, apabila kita setia dan taat mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, Tuhan tidak akan menimpakan persoalan-persoalan kepada kita. Tuhan tidak akan menimpakan beban-beban kepada kita, asal kita setia mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu artinya yang disebutkan di sini, aku tidak akan menimpakan penyakit kepada engkau seperti yang kutimpakan kepada bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel ditimpakan penyakit? Karena mereka dalam situasi yang buruk, selalu mereka berkecewa, mereka selalu bersungguh-sungguh, padahal dia percaya ada maksud Tuhan. Diberikan keadaan yang tidak baik itu ada maksud Tuhan kepada bangsa Israel. Demikian juga kepada kita, ada maksud Tuhan yang diberikan kepada orang-orang percaya untuk mengadakan, berbuat dalam keadaan situasi yang sekarang kita hadapi ini. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu situasi yang dihadapi oleh orang-orang percaya pada saat ini. Tetapi ada maksud Tuhan supaya Tuhan memperlihatkan
kuasanya, memperlihatkan perbuatannya kepada orang-orang percaya bahwa dalam situasi yang tidak baik bisa diubahkan menjadi baik. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, inti daripada firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini adalah Tuhan memulihkan hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan memulihkan yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi dikuatkan, yang pahit di dalam hati kita akan diberikan Tuhan manis. Itulah inti daripada firman Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan kita, Tuhan akan memulihkan hidup kita, asal kita mau mendengarkan firman Tuhan, memasang telinga kita untuk mendengarkan ketetapan-ketetapannya. Dan Tuhan berjanji lewat firman-Nya, aku tidak akan menimpakan kepada kamu penyakit apapun. Aku tidak akan menimpakan kepada kamu persoalan apapun, beban apapun. Sekalipun ada persoalan kita hadapi, Tuhan akan sanggup menolong. Sekalipun ada problem-problem yang kita hadapi, Tuhan akan sanggup mengangkat. Tuhan akan sanggup memulihkannya. Untuk itu, pandanglah kepada Yesus, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu, dan tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada saat ini. Tuhan berbicara lewat firman-Nya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Percayalah saudaraku, keadaanmu sekarang hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan menjadi manis dan indah asal kita benar-benar memandang kepada Tuhan, tetap setia dan melakukan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Terpujilah, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi renungan untuk menguatkan hati kita, untuk meneguhkan hidup kita selama kita menjalani masa-masa yang tidak baik ini, dan kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah kita. Terpujilah Tuhan saat ini kekal sampai selama-lamanya. Mari kita angkat puji buat Tuhan dengan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kita langsung nanti masuk di dalam doa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. jangan sia-sia. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah
sudah jadi berkat. Benar ya Tuhan, inilah satu pernyataan yang dapat kami sampaikan. Inilah satu pengakuan yang dapat kami sampaikan pada saat ini Tuhan. Selagi kami masih ada kesempatan, selagi kami masih ada kemampuan ya Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh untuk mau melayani Tuhan. Biarlah kami Tuhan untuk setia dan taat mengikut Tuhan. Biarlah kami tetap memandang kepada Yesus. Biarlah kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, pada saat ada kesempatan untuk masih Tuhan berikan kepada kami, bahwa hidup kami ini Tuhan benar-benar biarlah menjadi berkat bagi orang-orang dan juga kepada orang-orang yang kami juga Tuhan. Demikian juga pada saat ini Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau curahkan berkat-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau meneguhkan hidup kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kami mengakui pada saat kami mengalami Tuhan kelemahan, pada saat kami mengalami keletihan ya Tuhan, Engkau sanggup memberikan kekuatan kepada kami. Karena kami percaya Tuhan, karena kami percaya mana firman-Mu sudah berbicara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Apabila kami Tuhan bersedia mendengarkan, memakai telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu, bahwa Engkau tidak akan menimpakan segala penyakit apapun. Karena firman-Mu kami sangat sungguh-sungguh percayai. Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang memulihkan semuanya. Kami percaya di mana firman-Mu sudah mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa dalam situasi yang tidak baik yang kami hadapi pada saat ini, ada keadaan yang tidak baik kami hadapi pada saat ini Tuhan, bahwa Engkau sanggup untuk memulihkan dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Akan kepahitan yang di dalam hati kami Tuhan, Tuhan akan sanggup mengubahkan menjadi manis. Sehingga benar-benar Tuhan, daripada hidup kepahitan yang ada dalam hidup kami, kami lepaskan pada saat ini. Karena Engkau Tuhan sanggup untuk mengubahkan menjadi manis. Oleh karena kasih anugerah Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami, dan di tengah-tengah jemaat-Mu, dan juga di tengah-tengah keluarga kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tetap setia dan taat kepada Tuhan, supaya kami tetap memandang kepada Yesus, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami di setiap perjalanan kami. Pada saat itu kami lakukan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan menolong kami, dan Tuhan tidak akan membiarkan kami untuk menjalani di masa kehidupan, di masa-masa keadaan yang tidak baik ini Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Tuhan tetap menyertai kami, dan Tuhan tetap ada yang bersama-sama dengan kami. Demikian juga Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang ada di sidang lembah pujian ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam situasi yang tidak baik ini Tuhan, dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami pada saat ini, biarlah Engkau mengubahkannya ya Tuhan. Kami percaya kepada kuasa firman-Mu, bahwa keadaan yang tidak baik ini Tuhan akan sanggup untuk mengubahkannya. Karena kasih anugerah Tuhan dan kasih kehendak Tuhan tetap mengalir kepada setiap jemaat-Mu dan juga kepada setiap keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami merasakan Tuhan, di mana masa-masa sulit yang kami hadapi Tuhan, Tuhan mulai mengubahkan menjadi baik ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan dapat mengubahkan menjadi manis yang akan kami jalani di masa-masa hidup yang tidak baik ini Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan memegang kendali hidup kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Demikian juga Tuhan, ibadah kami kecil ini Tuhan, Tuhan memberkati. Kami sudah dapat melakukannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah yang kecil ini Tuhan memberkati, dan dari ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap usaha kami, berkatilah Tuhan anak kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang ada di sidang lembah pujian, dan berkatilah gereja-Mu, berkatilah Tuhan pelayanan kami, sehingga benar-benar Tuhan pelayanan kami ini Tuhan menjadi melayani itu Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia dan taat untuk melayani Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Demikian juga Tuhan rencana-rencana kami ke depan ya Tuhan, biarlah Tuhan yang membuka tingkat-tingkat langit. Semuanya rencana kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan menjamah kami, Tuhan akan melawat kami, sehingga lewat lawatan Tuhan rencana kami depan dapat berjalan dengan baik. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan
di dalam rencana kami ke depannya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar sehingga rencana kami ke depannya Tuhan dapat berjalan dengan baik. Atas kehendak Tuhan, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati secara khusus. Demikian juga Tuhan, setiap puji-pujian yang kami persembahkan pada saat ini, biarlah pujian ini menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Dan juga Tuhan, persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan, biarlah Tuhan persembahkan tarkan ke hadapan. Terimalah Tuhan persembahan ini sebagai persembahan duka yang harum di hadapan. Bahkan yang memimpin pujian kami Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan Tuhan hikmat daripada surgawi, sehingga di hari yang akan datang Tuhan, kami hidup kami Tuhan, kami curahkan untuk melayani Tuhan, kami curahkan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikannya berlipat kali ganda sampai 100 kali ganda. Karena itulah janji Tuhan, dan itulah harapan kami Tuhan. Kami selalu berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kami, karena Tuhan pembela kami. Biarlah Tuhan yang membela kami dalam situasi yang tidak baik ini, sehingga Tuhan menjadi situasi yang baik yang akan kami hadapi, karena ada Tuhan yang membela dan menolong kami. Ibadah ini Tuhan, biarlah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan, sehingga benar-benar dapat kami merasakan ada campur tangan Tuhan lewat ibadah kami lakukan pada saat ini. Demikian juga Tuhan, hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan usaha kami Tuhan Engkau berkati, sehingga benar-benar Tuhan lewat berkat-Mu dapat kami sampaikan Tuhan seluruh permohonan kami yang sudah kami sampaikan dalam ibadah kami pada saat ini. Biarlah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita mengucapkan doa Bapa kami di dalam surga. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan dan menyertai keluarga kita dan memberkati kita semuanya mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat puji buat Tuhan dengan pujian Maranatha, Tuhan datang. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, bersiap dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, bersiap dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, bersiap dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, bersiap dirimu, Tuhan mau datanglah. Ini masanya kita bersedia, bersedialah, berdoalah. Kini masanya kita bersedia, Yesus kita. Tuhan yang romahu, jaga mahu, Tuhan saya namamu. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.